menyebut sambil tersenyum tipis. Selain wajah, ternyata mereka memiliki kepribadian yang sama. Kebanyakan anak lain seusianya akan menangis jika ada orang asing yang melukainya. Namun Efren bukan hanya tak menangis, tapi ia juga bisa membalas orang itu. Kerja bagus, nak. Aku akan menyewa pelatih dari mantan prajurit khusus untuk melatihmu bela diri. Wajah Efren menjadi kaku. Ia membayangkan pelatihan keras ala militer yang sering ia lihat di televisi. Jadi kepalanya segera menggeleng. Tidak, Dedi, aku belum 4 tahun. Aku masih ingin puas bermain. Kelvin menggeleng. Kamu adalah putraku, jadi kamu harus belajar menjaga dirimu sendiri mulai sekarang, karena di luar sana akan ada banyak orang jahat yang berusaha menjatuhkanmu, dimulai dengan orang terdekatku. Efren tampak berpikir sejenak. Apakah itu termasuk mami? Ya, termasuk mamimu. Kalau begitu aku akan berlatih dengan giat karena aku ingin menjaga mami juga. Kelvin tersenyum puas. Mereka kemudian menuju ke ruang pribadi mereka. Efren, ada apa dengan wajahmu? Tanya Elisa begitu melihat wajah Efren. Tadi tiba-tiba wajahku terasa gatal, jadi aku tidak sengaja menggaruknya. Itu adalah kebohongan yang diajarkan oleh Kelvin karena mereka sepakat untuk tidak membuat Elisa khawatir. Saat kuku jarimu sudah mulai panjang, kamu harus mengingatkanku atau Berta untuk membantu memotongnya. Efren mengangguk. Setelah itu, 3 keluarga kecil makan dengan hangat. Beberapa saat kemudian, Kelvin menuju ke ruang pengawasan saat Efren dan Elisa sedang menikmati makanan penutup. Kelvin melihat kamera CCTV di lorong depan toilet yang terlihat hanya punggung wanita itu, sementara wajahnya tidak jelas sama sekali. Kamera luar juga tidak menangkap wajahnya dengan jelas karena ia mengenakan masker dan kacamata hitam. Siapa dia sebenarnya? Gumam Kelvin. Punggung wanita itu tampak familiar bagi Kelvin, namun ia tak bisa menebak siapa karena terlalu banyak orang yang ia singgung. Jangan terlalu dipikirkan, Tuan. Terkadang konsumen di sini seringkali mabuk parah dan membuat ulah. Mungkin putra Anda hanya tidak beruntung bertemu salah satu dari wanita mabuk yang suka membuat ulah, kata petugas di ruang pengawasan. Kelvin melirik petugas itu dengan tatapan yang menakutkan hingga pria di depannya menyesali apa yang baru saja ia katakan. Dia baru saja meletakkan cakarnya di wajah putraku. Tentu saja aku tak akan membiarkannya lepas begitu saja, kata Kelvin dengan suara bernada dingin yang menakutkan. Pemilik restoran yang menemani Kelvin secara langsung menatap tajam ke pegawainya yang berani sekali menasehati Kelvin, sementara dirinya bahkan tidak berani berbicara dan berkeringat dingin sejak tadi. Petugas itu menelan ludahnya setelah diberikan tatapan peringatan oleh bosnya. Maafkan saya berbicara lancang. Pria ini masuk ke ruang pengawasan dengan pemilik restoran langsung. Bahkan wajah bosnya tampak tertekan. Seharusnya ia bisa menduga bahwa status pria muda ini seharusnya seorang yang luar biasa. Periksa semua CCTV di restoran ini. Kirim padaku jika kamu berhasil menemukan salah satu gambar yang menunjukkan wajahnya saat tidak mengenakan masker. Petugas itu mengangguk. Baik, Tuan. Tuan Kelvin, jangan khawatir. Begitu kami mendapatkan gambar jelas wajahnya, maka aku akan mengirimkannya secara pribadi kepada Anda. Jawab Kelvin dengan gumaman sambil melangkah pergi. Kelvin mengira ia akan bisa beristirahat lebih awal sambil memeluk istrinya di rumah setelah ia selesai makan. Namun yang tak ia sangka putranya masih ingin mengajaknya
untuk pergi berbelanja. Apa kalian tidak lelah jika ingin belanja? Aku bisa menyuruh manajer toko untuk membawa beberapa contoh baju datang ke rumah. Jadi kalian tak perlu pergi memilih sendiri. Elisa dan Efren mengangguk secara bersamaan. Kelvin memijat keningnya. Entah kenapa, ia merasa menyesal memberi makan mereka lebih dulu sehingga keduanya kini memulihkan tenaganya lagi. Beberapa saat kemudian mereka menuju ke toko baju. Kelvin tidak merasa ia harus melakukan panggilan telepon dengan Zak untuk menangani beberapa pekerjaan. Saat ia menelpon sambil menatap ke mall bagian bawah, dia tidak sengaja melihat siluet seorang wanita yang tampak familiar. Jantung Kelvin seperti berhenti berdetak dan tubuhnya menjadi gemetar. Tidak, aku mungkin salah lihat. Tidak mungkin wanita itu kembali, gumam Kelvin berusaha menenangkan dirinya sendiri. Satu tangannya mencengkeram pembatas kaca di tempat ia berdiri. Jari-jarinya memutih saat ia berusaha bertahan dari kilatan kenangan yang menyakitkan di masa kecilnya. Tubuh Kelvin membungkuk. Ia pucat pasi dan berkeringat dingin. Seorang pengunjung menduga ia kesakitan jadi menghampirinya. Tuan, apa kamu sakit? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Kelvin tidak menjawab. Ia berusaha menekan rasa sakit di hati dan kepalanya. Jadi suara wanita itu seperti teredam, tak mendapatkan jawaban dari pria yang tampak kesakitan di depannya. Wanita itu menepuk bahu Kelvin. Tuan, bisakah kamu mendengarku? Enyah, pergi Kelvin sambil mendorong wanita itu hingga jatuh. Kelvin lalu mengumpulkan kekuatannya untuk berlari pergi. Sementara itu ketika Elisa keluar, dia tidak menemukan suaminya dimanapun. Tas selempangnya dibawa oleh Kelvin, ponsel dan dompetnya ada di situ. Sementara ia harus melakukan pembayaran. Elisa cemberut. Apakah ia sengaja pergi untuk mengerjaiku? Ia akhirnya terpaksa kembali dan tersenyum canggung pada petugas karir. Aku tidak bisa menemukan suamiku yang telah membawa tas berisi dompetku. Aku sangat minta maaf harus membatalkan pembayaran untuk pakaian ini. Mami, apakah kamu tidak bisa menemukan Dedi? Tanya Efren sambil meraih telapak tangan ibunya. Mami tidak menemukannya. Mungkin dia pergi karena ada urusan mendadak. Kasir dan pramuniaga yang tadi membantu Elisa memilih baju cemberut. Jika kamu tidak memiliki uang, seharusnya kamu tidak membuang waktu kami. Jika kalian miskin, seharusnya tidak masuk ke toko mewah seperti ini. Bahkan aku mulai merasa udara di sini mulai tercemar, tambah pramuniaga. Efren menatap mereka dengan dingin. Dedi memiliki banyak uang, bahkan ia bisa membeli seluruh mall ini. Efren merasa terganggu dengan cara dua orang ini yang menatap ibunya dengan tatapan jijik. Bah, anak kecil ini bahkan pandai sekali membual. Keamanan usir dua orang miskin ini. Keamanan hendak menghampiri mereka. Efren segera pasang badan di depan ibunya, seolah ia telah menjadi anak dewasa yang ingin melindungi ibunya. Elisa merasa tersentuh oleh tindakannya dan sejenak melupakan dua petugas yang berniat menjeratnya keluar. Tubuh kecil Efren akhirnya didorong menjauh dari Elisa, sementara petugas keamanan berusaha menarik mereka keluar dengan paksa. Hentikan, aku bukan pencuri, jadi bersikaplah baik. Kami bisa berjalan sendiri, maki Elisa. Petugas melepaskan cengkraman tangannya saat Elisa berpikir ia bisa keluar sendiri. Tanpa ia duga, Efren meraih paksa ponsel di meja kasir dan membawanya pergi.
Aku akan menelpon ayahku dan membuat kalian menyesal memperlakukan kami dengan kasar, pekik Efren sambil berlari membawa ponsel. Dia harus menemukan tempat aman untuk menelpon ayahnya agar datang. Pencuri, pencuri kecil, pencuri itu, pergi kasir. Elisa berusaha lari untuk menghentikan Efren, namun dia ditahan oleh pramuniaga karena mereka menduga bahwa Elisa ingin melarikan diri. Jangan coba-coba lari, kamu harus tetap di sini dan bertanggung jawab. Aku tidak akan lari, aku hanya akan menghentikan putraku, maki Elisa kesal. Bah, omong kosong, aku yakin kalian adalah sindikat keluarga pencuri. Hentikan, aku akan membayar pesanan mereka dan juga mengganti ponselmu 2 kali lipat, saut seorang wanita yang baru masuk dari Toki. Elisa terkejut dengan kedatangan wanita anggun. Wajahnya cantik dan halus, ia tampak seperti wanita kaya karena mengenakan barang-barang yang mahal dari ujung kepala sampai kaki. Wanita itu mengulurkan kartu hitam di tangannya pada kasir. Anda tidak perlu membayarnya, aku akan menyelesaikan urusanku sendiri, kata Elisa yang enggan menolak bantuan orang asing. Lagi pula anakku akan kembali untuk mengembalikan ponselnya karena kami bukan pencuri, lanjut Elisa. Wanita itu tersenyum ramah. Aku tahu kalian bukan pencuri. Mana mungkin anak dari keturunan keluarga Wilson yang kaya raya menjadi pencuri saat mereka bisa membeli apapun. Kak, kau mengenal kami? Ya, aku mengenal suamimu dan keluarganya dengan baik. Tetap saja aku tak bisa menerima bantuanmu, tolak Elisa. Jangan khawatir, aku tidak membantu secara percuma. Kamu bisa mentransfernya padaku nanti, kata wanita itu sambil mengeluarkan kartu namanya. Elisa ragu-ragu untuk menerima kartu nama itu, namun kasir itu sudah menggesek kartu hitam tadi dan menyelesaikan pembayaran. Aku akan mentransfer uangnya padamu hari ini juga. Baiklah, wanita itu pergi meninggalkan toko dengan senyum tipis. Namun begitu keluar wajahnya berubah menjadi sinis. Ia bahkan meraih tisu basah di dalam tasnya dan menyekat tangan yang baru saja bersentuhan dengan Elisa. Beberapa saat kemudian, Efren kembali setelah berhasil meminta bantuan. Mami, jangan khawatir, mereka akan mendapatkan pelajaran begitu Paman Kenan datang, kata Efren percaya diri. Semula ia ingin menghubungi ayahnya, namun tidak mendapatkan jawaban. Beruntung ia hafal nomor Kenan yang pernah ia catat sebelumnya. Kenan datang tergesa-gesa begitu mendapatkan panggilan dari Efren bahwa mereka mendapatkan masalah. Apa yang terjadi? Tanya Kenan dengan nafas terengah-engah. Ia baru saja memacu kendaraan dengan kecepatan penuh untuk segera datang. Beruntung posisinya tak jauh dari mall ini. Efren menunjuk pada orang-orang yang tadi melindunginya, yang tadi merundungnya. Mereka semua menuduh aku dan ibu pencuri dan menghina kami miskin. Kenan melirik mereka dengan tatapan belati, sementara kasir segera memberikan penjelasan. Masalahnya sudah selesai. Seseorang membayar pakaian mereka, jadi kami tak akan lagi memperpanjang masalah. Kenan masih belum mengendurkan wajah gelapnya. Panggil manajer kalian. Tuan, tidak perlu bertindak terlalu jauh. Sudah kubilang masalahnya sudah terselesaikan. Kalian sangat arogan. Lihat saja apa yang akan kalian dapatkan. Kenan akhirnya membuat panggilan langsung dengan teleponnya. Ia tidak memanggil manajer toko, tapi penanggung jawab langsung mall ini. Beberapa saat kemudian seorang pria parubaya datang dengan tergesa-gesa sambil membawa beberapa orang di belakangnya. Tuan Kenan, harusnya Anda memberitahu kami lebih dulu jika ingin datang berkunjung. Kami bisa menemani Anda untuk berkeliling, kata pria itu dengan keningnya yang berkeringat dingin.
bagaimana cara kalian merekrut pegawai? Aku sangat tidak puas dengan kinerja kalian." Pria itu tertegun. Tatapan matanya kemudian menyapu pada petugas di toko ini. Sementara mereka yang semula arogan mulai menciut dengan kepala tertunduk. Melihat dari cara Kenan mendatangkan orang penting di mall ini secara langsung, mereka bisa mengetahui bahwa anak ini tidak berbohong saat mengatakan tentang statusnya. Sekarang mereka memiliki keinginan untuk memukul bibir mereka sendiri setelah menghina ibu dan anak ini. "Apa yang sudah kalian lakukan sampai menyinggung Tuan Muda Kenan? Dia adalah pemilik mall ini dan beberapa jaringan mall lain. Apakah kalian sudah tidak menginginkan pekerjaan lagi sepanjang hidup?" Maki penanggung jawab mall. "Tuan, tolong maafkan kami. Kami tidak tahu bahwa mereka adalah anak dan istri Anda." Kerutan di dahi Kenan semakin dalam. Ia merinding hanya dengan mendengar itu. Jika Kelvin mendengar bahwa Elisa disangka sebagai istrinya, maka dirinya akan berakhir dengan mengenaskan. "Omong kosong, apa yang kalian katakan? Dia bukan istriku. Maaf, kami tidak tahu, tapi kami akan meminta maaf pada wanita Anda dan anak rahasia Anda." Mereka menduga Elisa dan Evan adalah kekasih gelap Kenan yang tidak memiliki status. Lagi pula di kalangan eselon atas hal itu sudah biasa. Kenan semakin murka mendengar itu. "Cukup, kalian benar-benar tak termaafkan. Aku akan memasukkan kalian ke daftar hitam." Mereka adalah istri dan anak Kelvin Wilson, tapi kalian berani mengarang hal mengerikan seperti tadi. 4 orang itu ambruk ke tanah dengan wajah pucat. Mereka kemudian mendekat ke arah Elisa dengan tatapan permohonan. "Tolong maafkan kami karena berkata kasar tadi. Bisakah kamu memberi kami kesempatan? Jika dimasukkan daftar hitam, kami tak akan bisa mendapatkan pekerjaan lagi, bahkan di tempat lain." Elisa sebenarnya masih marah pada perkataan sinis mereka tadi, namun dia juga merasa hukuman yang diberikan Kenan berlebihan. Tidak perlu sejauh itu, mereka sepertinya telah mempelajari pelajaran mereka barusan, pinta Elisa pada Kenan. "Baiklah, kalau begitu pindahkan saja mereka menjadi pegawai di gudang." Penanggung jawab mall mengangguk. "Baik, Tuan Kenan." Setelah masalah terselesaikan, Kenan memberikan tumpangan pada Evan dan Elisa untuk pulang. "Kenan, apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan Kelvin? Ia menghilang begitu saja dan membuatku khawatir. Bisakah kamu menghubunginya? Dia mungkin takut dirampok untuk membayar pakaian kalian," jawab Kenan sambil bercanda. Elisa memutar bola matanya dengan kesal ke arah Kenan. "Aku berbicara serius." "Oke, baiklah. Aku akan menelpon Zah untuk mencari tahu. Sebenarnya cukup aneh juga ia meninggalkan kalian begitu saja tanpa berpamitan." Setelah menurunkan mereka di depan villa keluarga Wilson, Elisa tidak segera masuk ke rumah dan menunggu Kenan menghubungi Zah. "Tidak terjadi sesuatu di perusahaan," kata Zah. "Semua baik-baik saja." Elisa justru semakin khawatir setelah mendengar hal itu. Lalu apa yang terjadi pada Kelvin? Kenan tiba-tiba mendapatkan firasat begitu menyadari sesuatu. "Elisa, jangan khawatir. Mungkin ia hanya mengerjai kalian atau ada urusan lain. Aku akan mencarinya. Kamu masuklah dan istirahat." Kenan dengan segera masuk ke mobil. Sebenarnya ia berusaha membohongi Elisa agar tenang, namun dia sendiri memiliki firasat bahwa Kelvin pasti kambuh lagi. Pria itu pasti melarikan diri karena tidak ingin Elisa dan Efren melihatnya ketika kehilangan kendali.